Arabia telah berkumpul kaum muslimin dan muslimat, ratusan ribu bahkan jutaan kaum muslimin dan muslimat. Mereka telah berada di Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam dibina atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, wahijal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu merupakan satu kewajiban. Hal ini pun dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi alin nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban atas manusia yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, artinya dia mengaku beragama Islam, dia ingkar, dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji, padahal dia mampu. Allah dan Rasul tidak merasa rugi. Sekalipun dia mampu tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, Allah dan Rasul tidak merasa rugi. Dengan kata lain, andaikan seluruh manusia di dunia ini yang beragama Islam dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, Allah dan Rasul tidak merasa untung. Begitu pula sebaliknya, andaikan seluruh manusia di dunia ini yang beragama Islam mengaku seorang muslim, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, Allah dan Rasul tidak merasa rugi. Namun andaikan jika manusia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sesungguhnya kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika manusia melakukan perintah Allah dan Rasul, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, manakala dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul, ketidakbaikannya itu pun untuk dirinya sendiri. Menunaikan ibadah haji merupakan satu kewajiban atas yang mampu. Hal ini pun dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ya ayyuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja." Faqama aqra'ul hadis faqala, "Ya Rasulullah, afiyakula amin." Qala, "Law qultuha lawujibat wa lawujibat lam ta'lu biha wa lan tastati an ta'malu biha al-hajju marrah. Faman zada fahuwa tatawwu." Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berhaji bagi yang mampu. Salah seorang sahabat berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afiyakula amin." Wahai Rasulullah, apakah menunaikan ibadah haji itu wajibnya setiap tahun? Dijawab oleh Rasulullah, "Law qultuha lawujibat wa lawujibat lam ta'lu biha wa lan tastati an ta'malu biha al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu." Kalau saja saya mengatakan demikian, artinya
Kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menunaikan ibadah haji itu wajibnya setiap tahun, maka menjadi wajib hukumnya setiap tahun menunaikan ibadah haji. Tetapi jika wajibnya setiap tahun, kata Rasulullah, pasti kamu tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji jika wajibnya setiap tahun. Al-hajju marrah. Menunaikan ibadah haji wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Faman zada fahuwa tatawwu. Kalau saja melaksanakan ibadah haji lebih daripada satu kali, itu merupakan amalan sunnah. Bisa saja seseorang melaksanakan ibadah haji lebih daripada satu kali. Salah satu contoh, misalnya orang itu bernazar. Dia bernazar padahal dia telah melaksanakan ibadah haji. Dia bernazar, jika proyek saya yang nilainya ratusan juta, bahkan hampir 1 triliun, goal, beres, dia bernazar, saya akan menunaikan ibadah haji pada tahun depan. Kemudian ada juga jika seseorang bernazar padahal dia telah melaksanakan ibadah haji, kalau saja sukses berhasil dengan selamat jalannya operasi penyakit saya akan menunaikan ibadah haji pada tahun depan. Manakala berhasil proyeknya, manakala berhasil sukses operasinya dengan baik, wajib hukumnya untuk dia melaksanakan ibadah haji pada tahun depan. Yang kedua, bisa saja seseorang melaksanakan ibadah haji karena dia itu batal salah satu daripada rukun haji pada waktu dia berhaji. Di antara beberapa rukun haji, di antaranya wukuf di Arafah. Berdiam sesaat di padang Arafah merupakan salah satu daripada rukun haji. Ketika seseorang itu tidak wukuf di Arafah, salah satu rukun haji dia tidak laksanakan, batal hajinya, dan dia harus melaksanakan ibadah haji lagi pada tahun yang akan datang. Kemudian ada juga orang yang melaksanakan ibadah haji lebih daripada satu kali. Dia seorang anak telah melaksanakan ibadah haji, kemudian orang tuanya almarhum belum melaksanakan ibadah haji. Maklum, orang tuanya tidak ada biaya demi untuk pendidikan anaknya, demi untuk biaya kesehatan menjaga anak-anaknya dengan baik. Orang tuanya almarhum tidak melaksanakan ibadah haji karena ketidakmampuan dalam bidang harta. Anaknya telah melaksanakan ibadah haji, kemudian si anak membadalkan orang tuanya yang belum menunaikan ibadah haji. Bisa saja seseorang melaksanakan ibadah haji lebih daripada satu kali karena bernazar atau karena dia membadalkan orang lain. Dengan catatan, orang yang membadalkan orang lain, dia harus lebih dahulu pergi berhaji. Pada dasarnya bahwa menunaikan ibadah haji wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Menunaikan ibadah haji usahakanlah dengan harta yang halal, harta yang thayyib, harta yang baik. Karena Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah hanya menerima yang baik, yang thayyib saja. Innallaha thayyiba la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah hanya menerima yang baik, yang thayyib saja. Menunaikan ibadah haji harus dengan harta yang thayyib, harta yang halal. Kita selaku umat yang beriman kepada Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, carilah, makanlah rezeki yang baik-baik, yang halal-halal yang kami berikan kepadamu. Waskurulillah, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepadaku, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya mengabdi kepadaku. Jadi kita umat yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam kita mencari rezeki diperintahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal kemudian menunaikan ibadah haji, akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajal hajjab bi nafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharji fanada labbaik Allahumma labbaik." Apabila seorang hamba keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dia naik kendaraan dan dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi undanganmu, ya Allah aku datang memenuhi undanganmu. Nadahu munadin minas sama, dari langit langsung menjawab, labbaik wa sa'daik, aku terima kedatanganmu. Jadduka halalun warahataka halalun wahajaka mabrurun ghairu ma'zur. Hartamu harta yang halal, ongkos naik hajimu ongkos naik haji yang halal, hajimu mabrur, diterima ghairu ma'zur, tidak ditolak. Wa idza kharajal hajjab bi nafaqatin habisatin fawadu'a rijlahu fil gharji fanada labbaik Allahumma labbaik. Apabila seorang hamba keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dia naik kendaraan dan dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Nadahu munadin minas sama, dari langit langsung menjawab, labbaik wala sa'daik, aku menolak kedatanganmu, aku tidak menerima kedatanganmu. Jadduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajaka ma'zurin ghairu mabrur. Hartamu harta yang haram, ongkos naik hajimu ongkos naik haji yang haram, hajimu ma'zur, ditolak, ghairu mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlunya kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dikala menunaikan ibadah haji, usahakanlah dengan harta yang halal. Dan perlu kita ketahui bahwa menunaikan ibadah haji adalah ibadah yang paling komplit dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ibadah haji, ibadah maliyah, ibadah yang memerlukan biaya keuangan yang relatif tidak sedikit. Ibadah haji adalah ibadah badaniah, ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Berkisar 90% memerlukan kekuatan fisik yang prima pada waktu menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, bagi yang belum menunaikan ibadah haji, kemudian ada uang untuk mendaftarkan haji yang berkisar sekitar 25 jutaan, usianya berkisar 35 tahun. Sama-sama kita ketahui waiting listnya untuk DKI berkisar 15 tahun. Ada baiknya ada uang 25 juta langsung daftar berhaji, karena waiting listnya berkisar 15 tahun.
ketika berusia 50 tahun, insya Allah relatif masih segar, masih kuat, masih gagah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'zalu ilal hajja ya'nil faridah fa inna ahadukum la yadari ma yuridu lahu." Sesegera mungkinlah kamu untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadukum la yaduri ma yuridu lahu. Karena di antara kamu tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Jangan menunda-nunda untuk bisa menunaikan ibadah haji manakala sudah ada duitnya untuk kita berdaftar untuk daftar menunaikan ibadah haji. Karena kondisi fisik seseorang tidak bisa dijamin bisa sehat terus. Yang penting dikala seseorang itu telah mendaftar 25 juta, insya Allah dia terbebas dari pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Barang siapa yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, mampu dalam bidang kesehatan untuk menunaikan ibadah haji, mampu dalam bidang ekonomi untuk menunaikan ibadah haji sebagai ongkos naik haji, tidak ada penguasa zalim yang menghalanginya untuk menunaikan ibadah haji. Kalau saja sepanjang hidupnya sampai dengan matinya dia masih juga tidak melaksanakan ibadah haji, padahal dia termasuk orang yang cukup syarat dan rukunnya untuk menunaikan ibadah haji, diingatkan oleh Rasulullah, insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Terserah, kata Rasulullah, apakah kamu mau mati secara Yahudi atau mau mati secara Nasrani. Oleh karena itu, dikala seseorang dia telah mendaftarkan diri dengan 25 juta, ajal datang, terbebas dari pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pernyataan yang seperti itu, bahkan akan mendapatkan balasan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Satu umroh kepada umroh yang lain akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Sekali lagi perlu kita ketahui bahwa orang yang menunaikan ibadah haji syaratnya mampu. Kalau tidak mampu, walaupun itu rukun Islam, jika tidak mampu tidak apa-apa. Masih banyak kita masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang lain. Bukan hanya babul haji saja, adanya babul sodakoh, adanya babul riyan, pintu puasa, adanya pintu jihad. Bahkan dikala seseorang itu ati Allah wa ati Rasul, dikala orang itu beriman dan beramal soleh, dikala orang itu bertakwa, sekalipun dia tidak menunaikan ibadah haji, di antara beberapa persyaratan orang dimudahkan masuk ke dalam surga oleh Allah, bukan hanya melalui pintu haji saja, melalui takwa dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Dengan iman dan amal soleh dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Amanu, dengan iman, kemudian dia itu taat kepada Allah, atiullah wa atiu Rasul, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sekali lagi, menunaikan ibadah haji wajibnya hanya satu kali. Menunaikan ibadah haji wajibnya hanya bagi orang yang mampu saja, terutama mampu dalam bidang ekonomi untuk menunaikan ibadah haji. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang relatif singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji untuk dapat kita melaksanakan ibadah haji demi
kesempurnaan keimanan, keislaman kita dalam pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.